Shalom. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss. Bagaimana kabarnya? Luar biasa pastinya kan anak-anak? Luar biasa Miss ya. Iya tentunya. Karena keadaan kita sehat luar biasa, hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita akan datang kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Mari anak-anak kita nyanyikan lagu ini. Kita akan menghadap ke tata hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, kembali Tuhan Yesus kami menghadap ke tata hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan serta berkat yang sudah kami terima ya Tuhan sampai pada hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk Bapak dan Ibu guru kami yang selalu setia ya Tuhan mengajar mendidik kami, untuk kedua orang tua kami ya Tuhan yang selalu setia mendampingi kami dalam belajar setiap hari. Sebentar ya Tuhan kami akan memulai ibadah kami akan memuji memuliakan nama Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bukalah mata hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mampu menerima setiap berkat, setiap keajaiban Tuhan yang sudah kami terima, kesehatan yang sudah kami rasakan sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti hanya di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, amin. Mari anak-anak sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita akan pujian, satu pujian penyembahan kita. Kita angkat pujian kita yang berjudul Doa Kami. Syukur untuk setiap rencana
saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur untuk kasih setiamu di sepanjang minggu ini. Kalau kami telah dapat menyelesaikan proses belajar mengajar dengan baik, itu karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kami, dalam ibadah kami bersama-sama, kami rindu dikuatkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapak Ibu, guru-guru sekalian dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita patut bersyukur. Meskipun dalam tantangan yang begitu besar, kita dapat menyelesaikan proses belajar mengajar di sepanjang minggu ini. Dan tanpa terasa, kita kembali akan memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia di bulan ini. Bangsa yang kita cintai. 76 tahun hidup sebagai bangsa yang merdeka. Tentu ada banyak liku-liku perjalanan yang selalu dihadapi. Ada kalanya menyenangkan, namun ada pula kesedihan di dalamnya. Tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang dimiliki tentu tidak mudah. Khususnya 2 tahun belakangan ini, Bapak Ibu anak-anakku yang terkasih, bangsa kita sedang berjuang menuntaskan pandemi yang tak kunjung usai. Kedukaan kembali menyelubungi wajah Ibu Pertiwi. Setiap hari ada tangis yang pecah. Setiap hari ada kedukaan yang menyesakkan. Setiap hari ada berita-berita yang mengkhawatirkan. Tetapi, tidakkah kita yakin bahwa ketika persoalan datang, tandanya kita akan naik pada level kehidupan yang lebih tinggi? Jenderal Sudirman pernah berkata, jangan bimbang menghadapi bermacam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat penderitaan yang harus kita alami. Maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sedang memasuki babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski semua terasa sulit untuk dimulai, tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak bangsa, kita punya satu kunci yang dapat membuka semua pintu yang sulit dibuka oleh apapun juga. Kunci itu adalah doa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan hal pokok yang menjadi tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan. Hal yang pertama, dikatakan firman Tuhan, naikkan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Kalimat semua orang merupakan kalimat yang inklusif, terbuka. Karena doa menembus segala sesuatu serta menghancurkan batas-batas antar sesama. Setiap orang membutuhkan doa dan setiap orang dapat dijangkau dengan doa. Selanjutnya dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, berdoalah untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Semua itu bertujuan agar masyarakat tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang terkasih, raja-raja, para pembesar, para pemimpin bangsa dapat mengambil keputusan yang salah di dalam menunaikan tugasnya. Mereka adalah orang-orang yang terbatas. Mereka juga tidak dapat menyenangkan semua orang. Karena mereka membutuhkan hikmat dan kekuatan, di mana semua itu dapat didukung secara maksimal dengan doa yang dipanjatkan tanpa henti, yang dipanjatkan terus-menerus oleh masyarakat Indonesia. Karena kita percaya doa dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin.
Ketika kita tidak dapat melakukan hal besar dalam mendukung pemerintah menuntaskan persoalan yang sedang kita alami, ketika kita terbatas bergerak karena harus menjauhi kerumunan yang ada di sekitar kita, ketika kita penuh kekhawatiran apa yang akan terjadi di hari depan bagi negeri ini, bagi lingkungan sekitar kita, doa adalah tindakan yang paling berarti dalam situasi semua itu. Di sini kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang berkuasa mengubah keraguan-raguan menjadi kepastian akan masa depan yang penuh harapan. Khususnya bagi anak-anak yang masih harus terus berjuang belajar dari rumah. Mungkin engkau mulai jenuh. Mungkin engkau mulai kendor dalam meraih prestasi terbaik di masa kini. Mungkin engkau mulai tergoda untuk bersantai-santai di masa-masa kini. Satu hal yang harus engkau lakukan adalah segera datang di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar engkau tidak salah di dalam mengambil keputusan. Karena apa yang kita lakukan hari ini, hal kecil sekalipun pastinya akan berdampak besar di hari yang akan datang. Maka tetap perjuangkan cita-citamu dan berdoalah bagi bangsamu, bagi pemimpinmu, bahkan semua orang yang engkau tahu di dalam kehidupanmu. Agar hari ini menjadi sejarah penting yang telah mendewasakan, sehingga dapat menjadi cerita berarti kelak di kemudian hari. Maka akhirnya doakanlah apa yang hendak kita kerjakan dan kerjakanlah apa yang kita doakan. Niscaya Tuhan akan memberkati setiap doa dan kerja keras kita. Semua tidak akan menjadi sia-sia. Maka dalam segala situasi kita dimampukan untuk mengucap syukur, dan di dalam kesulitan sekalipun kita akan beroleh berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Maka akhirnya majulah anak bangsa, majulah Indonesia. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit, Engkau memberikan kami satu jaminan bahwa ada kunci Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, yaitu doa yang dapat kami pakai dikala semua pintu tertutup dan tidak dapat terbuka oleh apapun juga. Doa dapat membuka jalan keluar yang baru, bahkan pengharapan yang baru bagi masa depan kehidupan kami. Bapa, hamba memohon Engkau terus kuatkan Tuhan guru, karyawan, pengajar, pendidik, dan juga siswa-siswi yang ada di Immanuel ini. Juga wali murid Tuhan, orang tua yang setia mendampingi anak-anak. Biarlah kami terus berjuang meraih cita-cita terbaik dalam hidup kami. Tuhan, ketika kami memperingati hari kemerdekaan Tuhan yang ke-76 negara yang kami cintai, biarlah Tuhan ini menjadi motivasi yang baru bagi setiap kami untuk kami terus berdoa, menengadah kepada Tuhan, berdoa untuk semua orang, untuk pemimpin ini, dan juga untuk para pembesar bahkan raja-raja yang ada di dunia. Karena itu perintah Tuhan bagi kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami serahkan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan kami dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Ya, bagaimana anak-anakku sekalian, firman Tuhannya kiranya dapat memberkati kita semua. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita akan pujikan satu lagu penutup kita yang berjudul Kau Berfirman. Tak pernah ku ragukan
ibadah ini dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan-Mu dalam kami ibadah pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan serta sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami terima pada hari ini dapat memberkati dan dapat menjadi sumber kehidupan kami ya Tuhan, untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami akan tutup ibadah pada hari ini dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, kuatkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai, menguatkan, memberkati Bapak, Ibu, guru, anak-anakku sekalian, bahkan orang tua dimanapun berada, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.